Halo sahabat Fometik, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya. Jadi gue baru saja nonton nih pertandingan Persebaya Surabaya yang dimenangkan oleh Persebaya dengan skor 2-0. Jadi kalau ngelihat pertandingan Persebaya melawan Persita, performa Persebaya Surabaya memang masih sama dengan pertandingan sebelumnya, hanya mungkin sekarang tingkat finishing mereka lebih baik ya kalau menurut gua. Sho Yamamoto berhasil menciptakan gol pertama mereka dan akhirnya gol kedua diciptakan oleh Rizky Ridho dari tendangan pojok ya. Nah, kalau kita melihat statistiknya, secara penguasaan bola ternyata Persita itu lebih unggul sebanyak 51%. Padahal nih, pemain Persita ada yang kartu merah. Tapi sepertinya pemain Persita masih bisa melakukan ball possession. Tapi hanya sayangnya untuk kesempatan menciptakan gol yang sangat beda jauh ya. Persebaya unggul di angka 11 kesempatan menciptakan gol dan 6-nya mengarah ke gawang. Persita Tangerang hanya di angka 4. Dalam hal serangan juga Persebaya lebih unggul, yaitu sebanyak 80 kali dan 51 kali serangan berbahaya. Ya memang di permainan ini, di pertandingan ini maksud gua Persebaya Surabaya lebih unggul karena memang unggul dalam hal jumlah pemain. Tapi sebelum terkena kartu merah pemain dari Persita Tangerang, Persebaya Surabaya sudah berhasil menciptakan gol ya dari Yamamoto, dan golnya itu berdasarkan umpan kaki ke kaki segitiga yang ciri khasnya dari Persebaya Surabaya yang sebenarnya sudah dilakukan juga ketika mereka bermain melawan Persikabo, tapi sangat disayangkan mereka kalah melawan Persikabo waktu itu. Nah, di pertandingan ini memang menjadi highlight adalah lini depannya Persebaya Surabaya sepertinya masih kurang tajam ya kalau menurut gua, karena banyak sekali kesempatan yang terjadi tapi gagal menjadi gol ya. Itu menjadi evaluasi dari Aji Santoso, karena tadi gue lihat juga sepertinya Aji Santoso kurang cukup puas karena harusnya masih bisa menambah gol lagi, tapi Persebaya Surabaya tidak mampu menambah itu dan harus menjadi bahan evaluasi dan lebih baik lagi di performanya di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau gue melihat pertandingan Persik Kediri melawan Bayangkara FC, jadi Bayangkara FC ini belum menang dan juga belum kalah ya, karena mereka di dua pertandingan itu mereka imbang. Jadi Persik Kediri melawan Bayangkara FC itu mereka imbang 1-1. Dalam hal statistik, secara penguasaan bola sebenarnya Bayangkara FC kalah, yaitu sebanyak 63%, yaitu 37% Bayangkara FC dan 63% adalah Persik Kediri. Kesempatan menciptakan golnya juga kalah ya. Bayangkara FC hanya berhasil 5 kali, sedangkan Persik Kediri sebanyak 9 kali. Ke arah gawangnya hanya 2 kali. Dalam hal serangan juga Bayangkara FC sebenarnya kalah dalam hal permainannya, itu hanya melakukan 89 kali serangan dan 55 kali serangan berbahaya. Tapi di sini salah satu faktor adalah lini pertahanannya Bayangkara FC yang menurut gua sangat disiplin, dan lini serangnya Bayangkara FC juga tajam. Yusuf Ezazari kemarin berhasil menciptakan gol, tapi itu di babak pertama. Tapi di babak kedua sepertinya pemain Persik Kediri sudah lebih disiplin, akhirnya mereka mampu menjaga agar tidak kebobolan lagi, dan pemain bertahannya Bayangkara FC mampu menjaga dari serangannya Persik Kediri. Tapi memang kalau gue lihat lini serangnya Persik Kediri agak kurang tajam ya, dengan kepergian Yusuf Ezazari, dan Joe Anderson sebagai penggantinya belum bisa memberikan peran yang maksimal kalau menurut gue. Jadi sebenarnya walaupun memang pemain bertahannya disiplin, pemain Bayangkara FC itu cukup disiplin, tapi serangannya memang Persik Kediri masih kurang tajam sih kalau menurut gua. Nah, kalau kita balik lagi ke pertandingan antara Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya, kalau secara histori ternyata Bayangkara FC lebih unggul dibandingkan dengan Persebaya Surabaya karena mereka berhasil menang 3 kali, mereka imbang 1 kali, dan Persebaya Surabaya berhasil menang 1 kali kalau secara histori. Nah, kalau gua melihat pertandingan mereka sebelum, Persebaya Surabaya dalam hal serangan luar biasa kalau menurut gua, tapi memang dalam hal finishing masih perlu diperbaiki karena memang sepertinya skema serangan sudah terbentuk tapi finishingnya masih belum terjadi ya. Belum tentu bisa menang karena kan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah sebuah gol. Nah, mudah-mudahan dengan mereka sering bermain makin terjadi chemistry di antara pemain mereka ya, mudah-mudahan tingkat finishing mereka akan semakin membaik. Tapi sebenarnya memang menjadi faktor adalah lini depannya Persebaya Surabaya ya, sepertinya masih kurang tajam banget lah, walaupun kemarin Yamamoto udah berhasil menciptakan gol ya. Nah, sedangkan Bayangkara FC juga sepertinya performanya
masih belum begitu baik banget kalau menurut gua, tapi memang lini pertahanan mereka cukup disiplin kalau menurut gua. Nah, sepertinya sih pertandingan ini kalau menurut gua akan berakhir imbang ya, karena pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Bayangkara FC. Ya mau nggak mau Persebaya Surabaya harus melakukan perjalanan dan mereka harus bermain di bawah dukungan supporter dari para pemain Bayangkara FC. Jadi menurut gua sepertinya Persebaya Surabaya akan berakhir imbang dengan Bayangkara FC. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.